Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku peserta masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama MTSN 10 Nganjuk yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan. Semoga apa yang diberikan Allah bisa mudawamah istiqomah minal bisa'ah ila yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya sallallahu wasallamu mugi tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita diakui sebagai umatnya dan salah satu umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada saat ini kalian sedang mengikuti matsama, singkatan dari masa ta'aruf siswa madrasah. Sebelum saya memperkenalkan diri, terlebih dahulu saya sampaikan jargon madrasah kita, yaitu madrasah mandiri berprestasi. Saya ulangi, madrasah mandiri berprestasi. Pada kesempatan kali ini saya ditugasi untuk menyampaikan materi matsama pada kesempatan ini tentang wawasan wiyata mandala. Sebelum saya masuk ke materi, terlebih dahulu izinkan saya menyalam kepada semuanya siswa-siswaku baru. Selamat datang di keluarga besar MTSN 10 Nganjuk. Karena pada saat ini kita masih dalam pandemi, saya harap anak-anakku semuanya sehat-sehat selalu, terutama pada saat ini kita sudah digempur pandemi, yaitu COVID-19. Maka dari itu saya berharap semoga anak-anakku sehat selalu, karena sehat itu adalah nikmat yang paling utama. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, apa itu wawasan wiyata mandala? Kalau dipisah satu persatu, wawasan wiyata mandala ada 3 kata. 1, wawasan. Apa arti wawasan? Kalau menurut bahasa Indonesia, wawasan itu adalah cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Itu arti dari wawasan. Yang kedua, ada kata wiyata, yang berarti adalah pendidikan. Kalau di kita ada namanya madrasah. Dan yang ketiga, ada namanya mandala. Artinya adalah lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan. 3 kata, wawasan wiyata mandala, kalau dijadikan satu artinya adalah cara memandang madrasah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran.
maka akan kita kupas wawasan Wiyata Mandala di MTSN 10 Nganjuk, dan itu kebetulan kebagian saya. Nah, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bapak Syarifuddin, SPDI, guru tetap di MTSN 10 Nganjuk, dan alhamdulillah pada tahun ini saya ditugasi sebagai Wakil Kepala Madrasah urusan atau bagian kurikulum atau akademik. Itu perkenalan singkat saya. Rumah saya ada di Mudian Wilangan Nganjuk. Nomor HP dan seterusnya nanti bisa dilihat di materi yang akan saya sampaikan setelah video ini. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, kembali ke materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Jadi saya sebagai Wakil Kepala Bagian Kurikulum akan mengupas tentang cara memandang madrasah secara keseluruhan. Jadi madrasah itu sebagai pusat pendidikan dan pusat pembelajaran akan saya kupas. Anak-anakku yang saya banggakan, madrasah mempunyai misi besar untuk memajukan negara. Salah satunya sesuai dengan undang-undang, yaitu mencerdaskan manusia, mencerdaskan manusia. Nah, madrasah punya peran besar untuk memajukan itu. Nah, madrasah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka seharusnya madrasah itu adalah satu, mengemban visi dan misi pendidikan. Oleh karena itu, madrasah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar pendidikan. Jadi harus khusus di bidang pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, prinsip yang kedua, madrasah harus benar-benar menjadi ciri khas madrasah, belajar di dalamnya. Karena di madrasah yang digunakan itu ada dua kurikulum. Satu, kurikulum Kemendikbud, artinya yang diajarkan di madrasah itu juga diajarkan sama seperti yang diajarkan di SMP. Jadi kurikulumnya sama. Justru ciri khas lain dari madrasah itu adalah kita juga mengambil kurikulum dari Kementerian Agama. Apa tambahannya? Ada 4 mata pelajaran tambahan khusus di madrasah. 1, jadi PAI yang ada di SMP itu dipecah lagi di dalam Kementerian Agama. Ada berupa akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan terakhir adalah bahasa Arab. 5 mata pelajaran ini tidak dipelajari di SMP, dan ini khusus dipelajari di madrasah. Maka berbanggalah kalian masuk di MTSN 10 Nganjuk, karena kalian akan diwadahi pelajaran umum, juga diwadahi pelajaran agama, juga diwadahi. Yang tidak bisa belajar, jangan takut. Tidak usah takut dengan bahasa Arab, tidak usah takut dengan SKI, sejarah kebudayaan Islam. Kita belajar, dan belajar itulah tugas kita, terutama adalah tugasnya siswa. Anak-anakku beserta mas-mas yang saya banggakan, tugas prinsip ketiga madrasah itu adalah madrasah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati
nilai-nilai positif yang ada di madrasah. Kita ingin mengembangkan madrasah itu nilai-nilai positifnya, akhlakul karimahnya, ketakwaannya, keimanannya, budi pekertinya, karakternya. Itu yang akan kita benahi di madrasah MTSN 10 Nganjuk. Dan yang terakhir, madrasah sebagai suri tauladan, contoh yang baik di masyarakat. Kita mencoba untuk MTSN 10 itu selalu menjadi acuan. Memang saat ini masih tahap pengembangan. Jadi sekarang sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh MTSN 10 Nganjuk. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, di awal saya menyampaikan tentang jargon madrasah, yaitu madrasah mandiri berprestasi. Nah, jargon inilah yang menjadi tujuan mulia kita. Jadi jargon kemandirian madrasah dan jargon prestasi madrasah itu harus kita utamakan. Terutama adalah saya menunggu bakat-bakat anak-anakku semuanya. Kelas 7, calon kelas 7 untuk berprestasi di MTSN 10 Nganjuk. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, mengawali wawasan Wiyata Mandala. Jadi MTSN 10 Nganjuk itu apa tuh? Nah, saya ingin mengawali tentang visi dari MTSN 10 Nganjuk. Jadi visi MTSN 10 Nganjuk itu adalah unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Saya ulangi, visi dari MTSN 10 Nganjuk itu adalah unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Nah, dari visi MTSN 10 Nganjuk ini kita bisa melihat beberapa indikator, beberapa tanda. Apa tandanya? 1, unggul, ada kata unggul. Apa artinya? Artinya adalah adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, kita walaupun sebagai sekolah negeri MTS paling akhir di Nganjuk, tapi kita untuk hal prestasi kita insya Allah sudah bagus. Dahulu ketika masih ada ujian nasional, kita sempat menjadi 10 besar nilai tertinggi se-Kabupaten Nganjuk untuk tingkat SMP dan MTS. Tapi karena sekarang ujian nasional sudah dihapus, sekarang kita lebih memberikan titik beratkan kepada bagaimana meningkatkan minat bakat dari kalian, siswa-siswi MTSN 10 Nganjuk. Dan alhamdulillah kita tahun demi tahun ada kemajuan. Ya, ini arti dari unggul dari visi itu. Yang kedua, tanda yang kedua ada kata prestasi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah prestasi itu diambil dari akademik dan non akademik. Akademik itu artinya berbasis mata pelajaran. Jadi semua adik-adik nanti akan menerima mata pelajaran sebanyak kurang lebih 17. Itu pelajaran umum mulai dari matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan seterusnya sampai 17, termasuk digabung pelajaran agama. Nah, prestasinya apa?
ya nanti tiap tahun demi tahun kalau ada kompetensi KSM, kompetensi sains madrasah, kita insya Allah selalu membawa piala, membawa prestasi. Ini akademik. Dan non akademiknya apa? Ya non akademik bisa peminatan dan bakat kalian. Contoh, kalau kalian punya prestasi di bidang pramuka, silahkan aktif di pramuka. Kita sudah pernah meraih pramuka itu LBB, lomba baris berbaris, seni berbaris. Kita senganjuk sempat menjadi 2 besar, ya, yang pramuka. Termasuk event-event kepramukaan dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, kita selalu berprestasi. Itu pramuka, dan pramuka itu menjadi ekstra wajib di MTSN 10 Maju. Itu yang aktif di bagian pramuka. Nah, jadi senang atau tidak senang, kepramukaan itu tetap wajib dilaksanakan oleh semua siswa. Nah, peminatan yang kedua itu adalah sesuai dengan minat, bakat, keinginan siswa. Jadi yang punya pengen prestasi di bidang olahraga, alhamdulillah tahun kemarin kita sempat menjadi selalu juara catur tingkat kabupaten. Yang catur silahkan dikembangkan di catur. Nanti kita punya Bapak Ibu guru yang hebat yang bisa membimbing. Yang senang lari, kita punya Jan Langgit. Tahun kemarin kita juga juara 2 tingkat kabupaten, baik lari pendek maupun lari panjang, estafet. Yang minat di bidang voli, kita selalu punya prestasi. Yang minat di bidang olahraga lain, misalnya pencak silat, alhamdulillah tahun kemarin kita itu juara 1 lomba pencak silat tingkat kabupaten untuk yang putra. Untuk yang putri dan seterusnya harapan juara 3 dan seterusnya. Jadi selalu kita mendapatkan prestasi. Yang minat di bidang batik, ada batik, ekstra batik. Yang minat di bidang teater, ada bidang seni. Yang minat di bidang rebana, seni, nah, kita bisa mewadahi. Itu termasuk bagian dari non akademik. Jadi prestasi di bidang non akademik. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, indikator yang ketiga ada namanya beriman dan bertakwa. Apa? Artinya adalah ada kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan di MTSN kita. Contoh, ada sholat duha berjamaah, ada sholat duhur berjamaah, ada bacaan surat pendek, bacaan yasin dibiasakan di MTSN 10 Maju dan seterusnya. Dan yang terakhir, indikator yang ketiga visi MTSN 10 Maju itu adalah ada berakhlak karimah. Apa artinya? Artinya adalah ada amal soleh setiap hari yang diperoleh oleh siswa. Apa itu? Ya seperti pembiasaan. Contohnya kita punya pembiasaan bersalaman dengan Bapak Ibu guru ketika selain masa dari COVID, ketika masuk pembelajaran salaman dengan Bapak Ibu guru. Nah, harapan kita itu adalah salaman itu bisa diterapkan di lingkungan kalian. Ketika di rumah dengan Bapak Ibu, orang tua, dengan masyarakat, lingkungan sekitar dan seterusnya. Itu yang disebut akhlak karimah atau amal soleh. Ya, itu
yang berkaitan dengan visi MTSN 10 Nganjuk. Saya ulangi lagi, visi MTSN 10 Nganjuk adalah unggul dalam berprestasi, beriman, dan berakhlak, dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Ya, tolong dicatat ya, karena penting biar tahu mau kemana tuh MTSN 10 Nganjuk, mau dibawa kemana tuh MTSN 10 Nganjuk. Ya, itu anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Visi misi sudah saya sampaikan. Lah, target kita untuk tahun 2021 sampai 2022 ada beberapa target yang harus kita. Target itu tujuan madrasah pengen meraih prestasi. Apa targetnya? 1. Lomba pidato bahasa Indonesia. Kita itu tiap tahun setiap ada event lomba pidato bahasa Indonesia kita selalu dapat prestasi juara. Harapan itu ya kita tahun berikutnya juga harus dapat. Yang kedua, ada target kita adalah dapat juara di lomba pidato bahasa Inggris. Yang ketiga, lomba lari. Yang keempat, lomba tenis meja. Yang kelima, ada lomba singer, menyanyi. Yang keenam, ada lomba MIPA, Olimpiade MIPA, matematika, IPA, atau bisa juga adalah IPS. Yang ketujuh, ada lomba seni pencak silat. Harapan kita tahun ini kita juga dapat juara lagi. Dan yang terakhir adalah lomba voli. Ya, lomba-lomba yang saya harapkan ini nanti tolong tetap harus dipertahankan di tahun 2021-2022. Lah, harapan saya sebagai guru, sebagai wakil kepala madrasah kelas 7, calon-calon kelas 7 harus bisa meraih seperti kakak-kakak kalian yang sudah keluar, yang sudah menorehkan prestasi. Saya tunggu prestasinya nanti ketika masuk di MTSN seperti itu. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, itu gambaran besar tentang MTSN 10 Nganjuk. Nah, di MTSN 10 Nganjuk itu ada siapa saja? Siapa saja yang berperan untuk memajukan visi dan misi MTSN 10 Nganjuk itu? Ada 5 komponen orang-orang yang punya kepentingan untuk memajukan MTSN 10 Nganjuk. Yang pertama itu adalah kepala madrasah. Yang jelas namanya sebuah organisasi, sebuah madrasah harus ada kepala madrasah. Nah, kepala madrasah itu punya peran penting dalam memajukan MTSN 10 Nganjuk. Tapi hari ini saya tidak mau membahas masalah peran kepala madrasah, karena hari ini saya berhadapan dengan siswa-siswi calon kelas 7 MTSN 10 Nganjuk. Nanti perannya apa? Yang kedua, selain kepala madrasah ada namanya guru. Alhamdulillah MTSN 10 Nganjuk kita itu guru-gurunya semuanya sudah minimal sudah sarjana. Tidak ada yang belum sarjana. Bahkan yang sudah S2 itu sudah banyak. Dan bahkan lagi ada salah satu guru kita itu yang sudah proses menuju S3, proses doktoral, proses profesor. Jadi tidak gemen-gemen.
di MTSN 10 itu minimal sudah yang ngajar semuanya adalah sarjana. Nah, peran dari Bapak Ibu guru itu juga penting dalam memajukan MTS 10 maju. Nah, komponen yang ketiga, selain ada kepala madrasah, selain ada guru, ada namanya tenaga kependidikan atau pegawai. Ini yang membantu proses lancarnya MTSN 10 maju. Dan yang keempat, dan ini yang sangat penting, dan ini yang selalu memberikan nuansa positif, yang selalu memberikan prestasi yang luar biasa. Siapa? Yaitu adanya peran peserta didik seperti kalian, seperti calon-calon kelas 7 yang sudah mendaftarkan di MTSN 10 maju. Perannya itu sangat besar terhadap kemajuan MTSN 10 maju. Apa nanti peran sebagai murid akan saya terangkan terlebih setelah ini. Dan yang terakhir, komponen yang kelima itu adalah peran masyarakat. Kita tidak lepas dari masyarakat. MTSN 10 itu berdiri di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, ayo kerjasama dengan masyarakat sekitar. Berbaiklah dengan masyarakat sekitar. Diajak untuk mengembangkan MTSN 10 maju. Tapi itu bukan dari tugas kalian sebagai siswa, tapi tugas siswa itu adalah nanti perannya apa akan saya sampaikan. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, saya ingin menyampaikan peran siswa, peran murid, peran peserta didik, peran kalian terhadap kemajuan MTSN 10 maju. Yang pertama, satu, bahwa seorang siswa itu harus mentaati tata tertib yang sudah diberlakukan di madrasah. Untuk lebih lanjut materi tentang ini nanti akan disampaikan oleh Wakil Kepala Bagian Kesiswaan. Jadi wajib mentaati apapun peraturannya, ya, kecuali kalau ada alasan atau alibi khusus itu diperbolehkan. Yang kedua, sebagai peran siswa yang kedua itu adalah hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah. Wajib dihormati semua guru. Itu tugas kalian. Yang ketiga adalah hormat dan sopan kepada teman. Kepada teman itu perannya seperti apa? Nanti akan dikulas di ada bagian nanti. Jadi bagaimana itu membuat madrasah ini nyaman sebagai tempat anti diskriminasi dan ramah kepada siswa. Jadi bagaimana sikap terhadap antara sesama teman, tidak boleh membuli, tidak boleh mengolok-olok dan sebagainya. Itu peran. Jadi harus kita jaga. Yang keempat itu adalah belajar dengan tekun. Ya, tugas kalian utamanya adalah belajar. Terus yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Semua tugas, karena saat ini masih dalam taraf pandemi, hari ini kalian menerima matsama, ya ditaati, diikuti. Kalau disuruh daring ya daring, kalau disuruh masuk ya masuk. Itu berarti namanya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau guru memberikan tugas ya diselesaikan. Terus selanjutnya menjaga nama baik keluarga, madrasah harus dijaga. Alma mater kita MTSN 10 maju. Yang selanjutnya adalah menjauhi narkoba. Sekarang ini sudah marak di mana narkoba. Harus kita jauhi, hindari.
say no to drugs. Ya, katakan saya tidak memakai narkoba. Gitu ya. Selanjutnya menjaga dan memelihara fasilitas belajar. Ya, kita jaga bersama-sama. Selanjutnya menjaga keamanan madrasah, dijaga keamanannya. Jangan ada yang berkurang, kalau perlu ditambah biar lebih maju. Ya. Terus melaporkan peristiwa negatif yang terjadi kepada guru, kepada kepala madrasah, kepada kepala teman-teman OSIS, ya, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah memelihara lingkungan. Itu peran dari seorang siswa. Dan yang terakhir, pada materi tentang wawasan Wiyata Mandala, saya ingin menyampaikan yang terakhir sebelum saya tutup. Jadi saya saat ini rekaman memberikan materi, tapi untuk lebih jelasnya tentang materi nanti saya akan memberikan ringkasan materinya. Silakan dibaca sendiri di rumah. Ya. Dan yang terakhir di kalimat saya itu ada namanya salam prestasi. Ada 3 prinsip yang harus kita pegang teguh untuk belajar. Dan ini prinsip saya, terutama saya sebagai wakil kepala. Apa prinsipnya? 1, don't say saya tidak bisa. Jangan sekali-sekali mengucapkan saya tidak bisa. Ya. Walakin kul, tetapi ucapkan saya pasti bisa. Jadi ini prinsip. Kalian kalau menerima apapun, katakan saya pasti bisa. Jangan mengatakan saya tidak bisa, karena mengatakan saya tidak bisa itu sudah mengurangi 50% dari kemampuan kita. Mengatakan saja itu sudah mengurangi 50% kemampuan kita. Jadi setiap kalian diperintah untuk apa saja, katakan saya pasti bisa. Prinsip yang kedua, kalau ada yang mudah, mengapa cari yang susah? Ya. Kalau ada yang mudah, mengapa cari yang susah? Dilaksanakan tugasnya, cari yang mudah. Sang sulit jangan dicari. Ya, jangan dicari. Dan prinsip yang 3, ini prinsip saya dan ini harus menjadi prinsip Anda semua, calon-calon siswa kelas 7, adalah from impossible to I am possible. Sesuatu yang tidak mungkin bisa saya mungkinkan. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, harus dikatakan saya mungkin bisa. Saya harus bisa. Saya harus harus mungkin bisa. Dan harus bisa. Dan ini prinsip. Saya ulangi prinsip ketiga yang harus kalian penuhi adalah don't say saya tidak bisa. Walakin kul, saya pasti bisa. Kalau ada yang mudah, jangan cari yang susah. From impossible to I am possible. Sekian dari saya tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau anak-anakku semuanya kurang paham, nanti bisa dilihat di materi. Dan dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Madrasah mandiri berprestasi.